petunjuk yang terkait dengan kemaslahatan dunia kita dan juga kemaslahatan akhirat kita. Nah, cuma kita ini kaum muslimin kurang belajar, kurang mengkaji Al-Quran dan juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Mengira Islam itu agama yang kurang, agama yang tidak mengurusi politik. Padahal ada urusan politik. Mereka mengira bahwasanya Islam tidak mengajarkan aturan-aturan perundang-undangan yang diberikan kepada para pelaku kejahatan, para pencuri, para pezina, para koruptor misalnya, para pembegal, semua ada dalam Islam. Tinggal kita mau belajar, mau mengkaji, mencari ya dari sumbernya, itu kita akan dapatkan insyaallah taala. Tentunya kita akan mendapatkan secara lengkap, secara utuh, tentunya dengan belajar di hadapan para ulama. Tidak boleh juga kita mengkaji sendiri, tidak bisa ya, karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadisnya Nabi SAW ini merupakan aturan-aturan yang ada tempat dan penjelasannya masing-masing. Tidak setiap orang harus dipelajari secara khusus. Seperti di Saudi itu ada memang pelajaran kuliah khusus tentang al-qada, menghukumi manusia. Bagaimana kita menghukumi manusia? Ya, ada aturan-aturannya, ada petunjuk-petunjuknya dalam syariat kita. Dan ini merupakan bagian dari politik, ya. Karena politik itu mengatur ya manusia, mengatur orang banyak. Dan tidak ada aturan yang terbaik kecuali aturan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian kata Ibnul Qayyim, wa lihada khatamallahu bihi diwanan nubuwati wa lam yaj'al ba'dahu rasulan. Oleh karena inilah Allah menutup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diwanan nubuwah, daftar kenabian, falam yaj'al ba'dahu rasulan, sehingga Allah tidak menjadikan setelah beliau seorang rasul. Allah tidak mengangkat setelah beliau seorang rasul. Kenapa? Listighna'il ummati bih amman siwahu, karena merasa cukupnya umat ini dengan keberadaan beliau, amman siwahu, dari yang lainnya, dari selain Nabi SAW. Jadi umat ini sebenarnya sudah cukup dengan diutusnya Nabi SAW. Kita tidak butuh lagi kepada seorang Rasul yang memberikan petunjuk, bimbingan, rambu-rambu kehidupan. Kita tidak butuh lagi kepada seorang filosofi ya, yang meletakkan teori-teori kehidupan. Tidak butuh ya, kita sudah ada Rasul dan Nabi yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membawa kitab yang berisi pedoman-pedoman kehidupan. Ya. Fakaifa yudhannu anna syari'atahu al-kamilata al-mukammalata muhtajatun ila siyasatin khariyatin anha. Kata Ibnul Qayyim, oleh karena itu bagaimana bisa ya, ada yang menyangka ya, disangka bahwasanya syariat beliau yang sempurna dan telah disempurnakan butuh kepada politik di luar dari syariat beliau. Nah, ini katanya satu hal yang tidak bisa disangka ya, tidak bisa dibayangkan ada orang berpemikiran seperti ini. Akhirnya mencari pedoman-pedoman lain, mencari filosofi-filosofi lain, mencari pionir-pionir lain selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Awila hakikatin kharijatin anha. Ya. Ataukah orang ini butuh kepada hakikat di luar dari hakikat syariatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mungkin ada orang seperti ini? Padahal semua hakikat kehidupan ini sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kata Ibnul Qayyim rahimahullah, karena itu
Bagaimana bisa dibayangkan ya, disangka bahwa syariatnya Nabi yang sudah sempurna lagi disempurnakan ya, sudah disempurnakan, butuh kepada politik di luar dari politik syariah, di luar dari syariat Nabi, atau kepada hakikat yang di luar dari hakikat ya syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ila qiyasin kharijin anha, ataukah kepada kias analogi yang di luar dari ya syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ila ma'qulin kharijin anha, atau kepada ma'qul ya, aksiomatik yang keluar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak butuh seperti ini. Ya. Tapi ada yang seperti ini dari kalangan kaum muslimin. Kita tidak katakan ini dari kalangan orang kafir. Kalau orang kafir ya urusannya lain. Tapi ini herannya kita, kata Ibnul Qayyim, ada orang Islam berpemikiran seperti itu. Syariatnya Nabi yang sudah sempurna katanya masih kurang. Ya, sehingga katanya kita butuh kepada politik di luar Islam. Kita butuh sebuah hakikat di luar dari syariatnya Nabi. Kita butuh katanya kepada kias analogi di luar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita butuh kepadanya pemikiran-pemikiran yang bisa dijangkau oleh akal di luar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman dhanna dzalika, kata Ibnul Qayyim, barang siapa yang ya meyakini hal yang seperti itu, bahwa kaman dhanna anna bin nasi hajatan ila rasulin akhar ba'dahu. Siapa yang menyangka dengan sangkaan seperti itu ya, maka dia seperti orang yang menyangka, orang yang mengklaim bahwa ya bagi manusia ada hajat kepada seorang rasul yang lain setelah Nabi Muhammad SAW. Agama kita ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah tegaskan di dalam suratul Maidah pada ayat yang ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama ini sudah sempurna, tidak butuh kepada aturan-aturan, perundang-undangan, pedoman-pedoman, rambu-rambu di luar dari syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa sababu hadza kullihi khafa'u ma jaa'a bihi 'ala man dhanna dzalik. Sebab semua ini, kata Ibnul Qayyim, lahirnya ya sangkaan-sangkaan, pemikiran seperti ini, Islam itu kurang, kita butuh kepada politik selain dari politik syar'iyah ya. Ini katanya sebab semua ini, kata Ibnul Qayyim, adalah samarnya sesuatu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi alaman dhanna dzalik, bagi orang yang menyangka semua itu. Ya. Paham ya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Ya, tidakkah mencukupi mereka bahwa kami ini, kata Allah, kami ini telah menurunkan kepadamu Alkitab, yutla 'alaihim, yang dibacakan kepada mereka. Inna fi dzalika la rahmatan, sesungguhnya di dalam hal itu ada benar-benar ada rahmat, yakni kasih sayang, wa dzikra, dan peringatan, liqaumin yu'minun, bagi orang yang beriman. Ya. Jadi Allah tegaskan, awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami ini sudah menurunkan kitab kepadamu? Ini kitab Al-Quran saya turunkan, kata Allah, kepadamu sebagai kitab yang sempurna. Di dalamnya semua ada petunjuk bagi kebaikan dunia dan akhirat kalian, sehingga kalian tidak butuh kepada kitab yang lain. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Alkitab tibyanan likulli syai', sebagai penjelas, sebagai penerang
likulli syai'in, bagi setiap sesuatu, wa hudan wa rahmatan, dan juga sebagai hidayah dan rahmat, wa busyra lil muslimin, dan juga berita gembira bagi orang-orang Islam. Ya. Jadi Allah sudah katakan apanya, kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Segala sesuatu, semua perkara. Bukan Allah hanya menurunkan Alkitab kemudian menjelaskan masalah ibadah saja. Ya. Bahkan Allah menurunkannya petunjuk yang terkait dengan akhlak kita, ya, akidah kita, kemudian hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan dunia dan akhirat kita, semua telah diterangkan di dalam Al-Quran. Agama Islam adalah agama yang siap menantang dan menjawab segala perkara yang ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Sehingga ajaran dan syariat Islam ini bukan hanya bagi orang bangsa Arab yang hidup di padang pasir, ya. Bahkan ini syariat untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat, ya. Semuanya sudah dibahas di dalam Islam. Sehingga apa saja yang kita butuhkan jemaah sekalian, pasti ada jawabannya di dalam Islam. Berbeda dengan agama-agama lain. Agama Yahudi, agama Nasara tidak bisa menjawab tantangan-tantangan zaman. Dengan berbagai permasalahan kontemporer yang ada sekarang ini, mereka tidak punya aturan-aturan dan syariat yang sempurna. Ya, coba tanya mereka tentang riba, ada jawabannya? Kalau kita ada jawabannya dalam Quran, belum lagi dilengkapi dengan penjelasan di dalam sunnah. Ya. Coba tanya mereka tentang hukum narkoba. Ya, ada tidak jawabannya? Coba tanya mereka jamaah sekalian, ya, berbagai macam jenis, ya, bisnis, interaksi di antara manusia. Mereka tidak akan mendapatkan jawabannya. Apalagi terkait dengan masalah, ya, politik, terkait dengan masalah peradilan di pengadilan, ya, menghukumi manusia. Mereka tidak punya aturan-aturan yang sempurna, ya. Mereka hanya membuat aturan-aturan dan perundang-undangan sesuai dengan akal pikiran mereka yang kurang, yang penuh dengan kelemahan, yang jauh dari wahyu. Ya. Kita ambil contoh kasus misalnya masalah orang berzina. Ya, orang berzina. Kalau dalam agama kita orang yang berzina sudah menikah dirajam sampai mati, dihukum mati. Karena ini merupakan dosa yang sangat memalukan, merusak nasab masyarakat, garis keturunan masyarakat. Anak lahir tidak ditahu bapaknya. Siapa bapaknya? Ya, ini kan jadi musibah di zaman kita sekarang ini. Kawin lari, kumpul kebo, ya. Kalau ada yang apanya tertangkap basah, ya, kadang dinikahkan tanpa diberi hukuman, ya. Lalu anak ini dinasabkan kepada si laki-laki yang bejat ini, yang menghamili si wanita ini, padahal itu bukan bapaknya menurut syariat, ya. Orang ini harus dihukum, dicambuk 100 kali, kalau pernah menikah harus dirajam. Kenapa harus diberikan hukuman keras seperti ini? Supaya orang-orang tidak mencontoh kelakuan kotor yang seperti ini. Kalau ini diterapkan, ada orang yang berzina, kemudian dia sudah menikah, lalu dihukum mati, maka orang-orang yang setelahnya mendengar, membaca berita ini, itu akan ketakutan untuk melakukan hal tersebut. Orang yang mencuri, misalnya, contoh kasus, orang yang mencuri, ya, apalagi dia korupsi, ya, ataukah misalnya melakukan pencucian uang, dia curi uang negara,
Coba satu orang saja dipotong ini tangannya, ya, tidak akan ada koruptor. Saya yakin itu. Pasti orang yang mau punya niat korupsi misalnya, dia akan ya ketakutan, ya, setengah hati dia mau korupsi. Tapi karena sekarang kita ini kaum muslimin terkadang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, koruptor itu hanya dipenjara beberapa tahun, setelah itu keluar sudah banyak tabungannya, ya, dia melakukan pencucian uang, lepas dari penjara dia lakukan lagi hal yang serupa. Tapi kalau syariat Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan, orang akan kapok dan jera. Ya. Dan itu terbukti pada setiap negara yang menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala akan aman dan bersih dari hal-hal yang seperti ini. Kalaupun ada ya paling 1-2. Tapi kalau syariat ini tidak diterapkan, maka orang akan semena-mena memperkosa wanita, menghamili anaknya orang, mencuri uang negara, mencuri uang rakyat, melakukan ya pencucian harta uang, membunuh orang, ya. Sampai saya kemarin baca di koran, sampai ada yang membunuh, ya, bosnya kemudian dicor. Nauzubillah. Kalau dalam Islam orang yang seperti ini itu sudah dipenggal lehernya, harus dibunuh juga. Supaya apa? Menjadi pelajaran bagi masyarakat yang lain. Ya. Tapi ya seperti itulah. Kaum muslimin menjauhi syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian memberikan berbagai macam problema sosial di masyarakat. Orang tidak kapok berzina, orang tidak kapok mencuri, tidak kapok korupsi. Ya. Ya. Baik. Sementara di negara-negara kafir itu sudah ada sekarang negara yang menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Ya, bukan lagi dipotong tangannya. Ya. Bukan lagi dipotong tangannya, di apa, dihukum mati, ditembak mati, ya. Ya, karena mereka sudah stres dengan keadaan, ya, negara mereka yang penuh dengan koruptor misalnya. Ya, kalau kita orang Islam jangan dulu dibunuh, ya, dipotong saja nih tangannya. Saya kira itu berarti ini. Kalau ada orang masih koruptor padahal sudah dipotong tangannya sudah dipotong, yang satunya lebih dipotong, kakinya dipotong, bersilangan, ya. Tidak juga boleh bagi pemerintah untuk menghukum mati orang seperti ini, karena tidak ada gunanya dia hidup di dunia. Ya. Itu namanya hukuman hukuman ta'zir. Boleh. Karena dia sudah melakukan kerusakan di negeri ini. Baik, kemudian Ibnul Qayyim juga membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, kepada jalan yang lebih baik, yang terbaik. Jadi kalau ada orang mau cari perumahan perundang-undang yang lebih baik, yang paling baik, carilah Al-Quran. Ya, akan mampu menyelesaikan segala problema sosial di masyarakat, mampu menjawab tantangan pada setiap zaman dan ya tempat. Ya. Kemudian setelah itu Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Ya ayuhan nasu, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum." Sungguh telah datang kepada kalian ya nasihat dari Tuhan kalian. Ya, wa shifaa'un lima fis sudur, dan juga obat bagi sesuatu yang ada di dalam dada. Wa hudan, dan juga petunjuk, wa rahmatun lil mukminin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Al-Quran datang sebagai mau'izah, sebagai nasihat, sebagai bimbingan bagi kita, dan juga sebagai obat bagi hati kita. Karena berbagai macam
ya, permasalahan di tamamat ini itu lahir karena kerusakan hati manusia. Hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya mereka mencintai keburukan-keburukan. Suka dengan hal-hal yang buruk. Tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan. Cinta kepada kedurhakaan, cinta kepada maksiat. Sehingga solusi yang terbaik mengobati semua ini itu dengan Al-Quran. Ya. Bukan dengan psikologi yang diajarkan oleh manusia. Psikologi kita, obat bagi batin kita itu sudah ada di dalam Al-Quran dan sudah dijabarkan, dirinci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya heran sebagian orang kadang ya larinya ke psikiater ya. Psikiater yang psikologinya bukan diambil dari Al-Quran dan Sunnah, diambil dari pengalaman-pengalaman orang Barat. Ya. Ya. Psikiater yang tidak mengenal Al-Quran dan Sunnah. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata Ibnul Qayyim, wa kaifa yashfi ma fis suduri kitabun la yafi bi usyari ma'syari ma an-nasu muhtajatun ilaih ala sa'mihimul batil. Bagaimana katanya menyembuhkan sesuatu yang ada di dalam hati, dalam dada, sebuah kitab yang tidak memenuhi ya sepersepuluhnya dari sepersepuluh apa yang dibutuhkan oleh manusia berdasarkan sangkaan batil mereka. Jadi ada orang menyangka, mengklaim, Quran itu tidak cukup, Quran itu banyak kekurangannya, ya, Quran itu tidak membahas masalah politik. Bagaimana Anda katakan seperti itu? Anda sendiri belum pernah mendalami Al-Quran, belum pernah mendalami sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa ya lillahil ajabu, kata Ibnul Qayyim, ya Allah, anehnya perkara ini, pernyataan ini ya. Kaifa kana sahabatu wa tabi'una qabla fati hadhil qawan ini. Bagaimana kira-kira dahulu para sahabat, para tabi'in sebelum dibuatnya perundangan-undangan ini ya, perundang-undangan ini, yakni perundang-undangan yang dibuat oleh manusia ya, yang dibuat lahir dari akal mereka yang penuh dengan kekurangan. Bagaimana dengan para sahabat, para tabi'in sebelum diletakkannya, dibuatnya perundang-undangan ini? Wastikhraj hadhihi al-ara'i wal maqayis wal aqwal. Dan jadi sebelum ya diletakkannya perundang-undangan ini dan digalinya ya pemikiran-pemikiran ini dan juga kias-kias ya, analogi-analogi dan pendapat-pendapat mereka ini. Jadi sebelum diletakkannya perundang-undangan yang dibuat oleh manusia ya, seperti perundang-undangan yang dibuat oleh Belanda misalnya, oleh Amerika, oleh Italia, oleh Jerman, Prancis dan sekutunya. Ibnul Qayyim bertanya, bagaimana kira-kira sahabat dan tabi'in ya? Ahal kanu muhtadina bin nususi, apakah dahulu mereka itu mendapatkan hidayah dengan adanya nas-nas Al-Quran dan Sunnah? Am kanu ala khilafi dhalika hatta ja'al mutaakhiruna a'lama minhum wa ahda minhum? Apakah dahulu mereka itu di atas sesuatu yang menyelisih hal itu, yakni mereka di atas kesesatan, sampai datanglah orang-orang belakangan yang katanya lebih pintar daripada para sahabat, lebih terbimbing daripada para sahabat. Hada ma la yadunnuhu man bihi ramakum min aklin aw haya'in.
sangkaan seperti ini, kata Ibnul Qayyim, tidak ada yang menyangkanya, orang yang pada dirinya ada sedikit berupa akal pikiran ataukah rasa malu. Na'udzubillahi minal khuzlan, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan yang seperti ini. Artinya sebodoh-bodohnya seorang muslim, tidak akan ada yang mampu menyatakan para sahabat, para tabi'in, para salaf dahulu itu berada di atas kesesatan, sampai datanglah para filosofi, sampai datanglah para pemikir barat meletakkan perundang-undangan, meletakkan KUHP, yang menurut orang-orang sekarang mereka orang hebat, orang pintar, para pemikir, para intelek. Tidak ada yang menyangka dengan sangkaan seperti ini kecuali orang yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedikit saja ilmunya tidak akan menyangka dengan sangkaan seperti ini. Kalau kita punya sedikit ilmu, jadi orang yang berpemikiran seperti ini, dia betul-betul orang yang jahil. Walakin man utiya fahman fil kitab wa ahadithir rasul sallallahu alaihi wasallam istagna bihima an ghairihima bihasabi ma utiyahu minal fahmi. Kata Ibnul Qayyim, akan tetapi barang siapa yang diberikan pemahaman tentang Alkitab dan juga hadis-hadisnya Rasulullah, maka pasti dia akan merasa cukup dengan keduanya dari selainnya. Tergantung apa yang diberikan, sesuatu yang diberikan kepadanya berupa pemahaman. Wa dzalika fadlullah yutihi man yasha'u, yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu bil fadlil azim, dan Allah itu maha memiliki keutamaan yang besar. Wa hadzal faslu law busita kama yanbaghi laqama minhu iddatu asfarin. Pasal ini, permasalahan ini, andaikan dipaparkan sebagaimana mestinya, laqama minhu iddatu asfar, maka akan lahir darinya beberapa jilid tebal, artinya kitab tebal, walakin hadhihi lafzatun tushiru ila ma wara'aha, kata Ibnul Qayyim, akan tetapi ini merupakan lafaz-lafaz yang ringan, tushiru ila ma wara'aha, yang mengisyaratkan kepada sesuatu yang ada di baliknya, di belakangnya. Intaha kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, selesai ucapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, min bada'is sana'i, min bada'il fawaidi, dari kitab Bada'iul Fawaid. Ini pada jilid 3 halaman 155 sampai 156. Baik, kita cukupkan dulu untuk sementara, kita tunaikan sholat dulu, nanti kita sambung selepas sholat isya insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.